Oke, halo, selamat malam semuanya. Apakah suara gue terdengar? Terdengar Bang. Oke, oke, kita bakal langsung mulai aja. Jadi di sini eh, apa namanya? Gue bakal ngejelasin perihal soal UAS tahun lalu, ya, soal UAS tahun lalu. Berarti tahun 2023. Oke, mungkin mungkin udah ada beberapa dari kalian yang udah ngeliat gitu kan solusinya bagaimana. Cuman di sini gue bakal lebih ngejelasin lebih dalam lagi dibandingkan dari solusinya. Dan solusi itu kan teks ya dan nggak mengandung kata-kata. Jadi buat siapapun yang masih agak kesulitan silahkan dilihat aja. Dan kalau misalkan ada yang pengen nanya langsung nanya, jangan segan langsung karena gue nggak bisa ngeliat siapa yang raise hand segala macem. Oke, apakah sudah terlihat? Udah Bang. Sudah. Oke, oke. Jadi kita langsung mulai aja. Kebetulan udah jam 6.15 di sini. Kita bakal ngeliat nih nomor satu. Oke, mungkin masih ada yang masih ingat di sini. Jelaskan bahwa ada dua batang konduktor. Oke, yang disambungkan saling tegak lurus. Nah, setiap kata-kata yang ada di soal itu kalian harus bisa dibilang ya mungkin kalian underline, oke, underline atau misalkan perhatikan lah. Di sini bilang saling tegak lurus. Di sini jadi kata-kata penting. Kenapa? Karena nanti bakal apa ya? Jadi patokan lah buat nanti di persamaan-persamaan berikutnya. Saling tegak lurus, oke, okay? Dan membentuk sistem konduktor yang simetris. Oke, okay, ada kata-kata simetris juga pastinya di sini. Terhadap sumbu X seperti pada gambar di samping. Sebuah batang konduktor lain ditempatkan. Oke, okay, ada batang konduktor lain yang ini. Tempatkan. Oke, okay, dan digerakkan ke arah sumbu X negatif dengan laju konstannya itu V sama dengan 2,0 meter per second. Jika tiga batang konduktor tersebut berada dalam satu daerah bermedan magnet B, di sini 1,0 Tesla, berarti 1 Tesla saja, dengan arah tegak lurus masuk ke bidang kertas. Oke, okay? Dia masuk ke bidang kertas. Tandanya dengan X. Tentukan besar flux magnet yang menembus bidang segitiga yang dibentuk konduktor tersebut. Nyatukan dalam B, V, dan T. Oke, okay. Sini kita lihat nomor satu. Oke, okay, sebentar. Nomor A maksudnya. Soal yang A. Pertanyaan adalah flux magnetik. Flux magnetik itu gimana? Oke, kalau misalnya kalian masih ingat, flux B itu sama dengan integral B dot dA. Oke, sini ada kepala vektor di sini. B dot dA, yang berarti B-nya itu juga vektor. A-nya, A-nya selama ini kan kita tahu A itu kan ya luas, luas itu udah punya arah. Cuman dalam fisika itu bisa membentuk arah. Bagaimana arah A-nya? Arah A itu dia sesuai dengan normal bidang. Ini arah A, arah A itu mengikuti normal bidang. Normal bidang. Bidangnya A. Nah, normal itu adalah apa itu garis normal? Oke, garis normal itu sendiri didefinisikan sebagai garis garis yang tegak lurus bidang. Jadi kalau misalkan punya meja, oke, terus kita pengen mencari normal bidangnya yang mana sih? Ya garis yang tegak lurus bidang. Yang mana? Yang berarti yang ya either itu dia ke arah atas, oke, atau ke arah bawah. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya di sini bidangnya yang mana? Kita lihat sini. Oke. Bidangnya yang mana sih? Bidangnya itu adalah yang disebut bidang kalau dalam flux magnetik itu adalah yang membentuk dalam tanda kutip loop. Oke. Berarti bidangnya yang ini. Segitiga yang ini. Oke. Itu adalah bidangnya segitiga tersebut. Oke. Nah, lanjut. Berarti kalau misalnya gitu uh, bisa dibilang berarti start. Oke.
Berarti kalau kayak gitu kan bidangnya ada nih, ya kan? Di kertas lah, bisa dibilang ya. Berarti normal bidangnya kemana? Oke, normal bidangnya itu bisa jadi, ya kan? Itu bisa keluar bidang atau ke dalam bidang. Oke, untuk bidangnya tersebut, si bidang yang ini, oke, bidangnya tadi yang ini, itu normalnya bisa keluar bidang atau ke dalam bidangnya. Karena kebetulan di sini. Nah, gimana cara menentukannya, Kak, yang lebih enak? Cara menentukannya adalah ya kita lihat aja dari B-nya. B-nya itu ke dalam bidang, masuk ke dalam bidang. Ya kan, masuk ke dalam kertas, bisa dibilang. Berarti normal bidangnya bagaimana? Ya masuk ke dalam kertas juga, kita anggap seperti itu. Sudah? Oke. Kemudian di sini berarti integralnya bisa kita jadikan seperti ini. B dikali dengan cos theta dA. Apa itu theta? Theta. Oke, gue gambarkan di sini. Misalkan kalian punya bidang seperti ini, oke, di mana nanti normal bidangnya adalah ke atas ini. Oke, inilah si normal bidang, gue sebut N. Dan kalian misalkan lihat sih punya B, medan magnetnya ke sini, misalkan. Inilah si B-nya. Sudutnya yang mana? Sudutnya adalah yang ini, theta. Nah, itulah sudutnya. Oke, jadi theta itu adalah sudut antara normal bidang dengan B-nya, dengan medan magnetnya. Kebetulan karena tadi medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang, masuk ke dalam kertas, dan normal bidangnya itu adalah juga masuk ke dalam kertas, maka tetanya sama dengan 0. Tetanya di sini kebetulan sama dengan 0. Berarti tinggal integral B dA. B-nya konstan. Kalau B-nya konstan, ini kan berarti kan dA kita integralkan terhadap A. Oke. Nah, karena B-nya itu tidak berpengaruh terhadap apapun, dia konstan nilainya, berarti bisa kita langsung keluarkan. Berarti kita langsung keluarkan menjadi B integral dA. Yang hasilnya adalah B A kali A. Oke. Nah, A-nya itu sendiri berarti kan adalah luas bidang ya. Oke. Tadi bidangnya kita tahu dia bidangnya berbentuk segitiga. Oke. Tapi segitiga apa? Kita lihat. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Di sini, oke. Dengan sini adalah let's say di sini sumbu X. Sumbu X di sini adalah sumbu Y. Oke, di sini adalah sumbu Y. Kalau misalkan segitiga siku-siku kita bagi dua deh. Kita bagi dua. Berarti sudut di sini adalah 45 derajat. Yang berarti ini adalah segitiga sama segitiga sama kaki. Oke. Kalau segitiga sama kaki, berarti ininya apa sih? Sebentar. Berarti ininya panjang ini, oke, let's say X kapital, dengan panjang ini, let's say Y kapital, itu adalah sama. X akan sama dengan Y kapital di sini. Oke. Luasnya bagaimana? Oke, kita lihat, kita fokus ke setengahnya dulu. Oke, kita fokus ke setengah, fokus ke sini dulu. Fokus ke setengah segitiganya. Luas segitiga kan adalah setengah alas kali tinggi, gitu kan? Sudah? Nah, ini alasnya X sebut tingginya Y. Setengah alas, setengah X kali Y. Tapi kebetulan karena ada dua segitiga yang kayak gini, ada yang atas, ini satu, di sini dua, berarti maka cara mencari luasnya, berarti B dikali 2 kali setengah X kali Y. Seperti ini. Sudah. Oke, yang hasilnya adalah B kali X kali Y. Nah, di sini ada dua variabel ya, ada dua variabel X sama Y. Supaya mempermudah kita untuk mengerjakannya, kita gunakan yang ini. X sama dengan Y. Oke, berarti itu hubungan X dan Y-nya. Berarti kita gunakan
Kita ganti aja ya jadi X. Berarti B dikali X dikali juga X alias B kali X kuadrat. Seperti itu. Nah, apakah sudah selesai? Ternyata belum. Kenapa? Karena lihat sini, yang diminta soal adalah dalam bentuk B, fluxnya dalam bentuk B, V, dan T. Oke, kita lihat di sini. Di sini kawat yang satunya lagi itu kan geser ke kiri ya. Sudah dengan kecepatan konstan. Oke, ingat-ingat lagi perihal kinematika ya kan di semester 1 ya jatuhnya ya semester 1 di VIDA 1A itu jelaskan kalau misalkan dia V-nya konstan dan kebetulan V-nya ini kan arahnya cuma di sumbu X doang kan. Berarti hubungan V dan X-nya di sini adalah kita tahu bahwa X itu sama dengan V kali T. Oke. Itu ingat-ingat lagi ya perihal kinematika di semester di VIDA 1A. Oke, kenapa bisa jadi kayak gini? Oke, itu penjelasannya bisa cukup panjang, cuman kita fokus aja ke soal ini. Ingat sini hubungannya adalah X sama dengan V kali T. Oke, ini mana kalau kita masukkan seperti masukkan X sama dengan V kali T-nya di sini, bakal mengubah persamaan ini menjadi B dikali dengan V kali T kuadrat. Alias, berarti kita jadikan B, V kuadrat, T kuadrat. Ini adalah si flux magnetiknya. Selesai. Sampai situ. Inilah jawaban untuk yang soal nomor A. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, aman semuanya berarti ya. Nah, terus yang B itu hitung besar gegel induksi pada segitiga tersebut saat T sama dengan 2,0 second. Gegel induksi, oke. Gegel induksi, persamaannya gampang, teman-teman. Oke. Persamaan gegel induksi itu adalah gegel induksi sama dengan minus N D flux D per DT. Oke, ini universal. N itu apa? Apa itu N? N itu adalah banyak loop yang digunakan. Banyak loop. Oke. Banyak loop dari bidangnya. Di sini kita tahu loopnya itu cuma satu doang, cuma satu kali putaran. Oke. Cuma satu kali putaran. Berarti di sini kebetulan N-nya sama dengan 1. That's why persamaannya jadi gegel induksi sama dengan minus N N-nya 1, berarti tinggal langsung minus D flux B per DT. Flux B-nya apa? Tadi kan kita tahu nih, flux B-nya adalah berarti D per DT dari B V kuadrat T kuadrat. Lihat, yang diturunkan hanyalah T-nya. Berarti B dan V-nya itu dianggap sebagai konstanta. B dan V-nya bisa kita keluarkan. Berarti di sini minus B V kuadrat D. Oke, ini penulisan secara kalkulusnya banget. Tapi kalau kalian udah tahu, turunan dari T kuadrat adalah 2T. Berarti akan sama dengan minus 2 kali B kali V kuadrat dikali dengan T. Di sini GGL induksinya. Oke, pertanyaannya adalah berapakah GGL induksi ketika T-nya berapa? T-nya 2 detik, teman-teman. Berarti kita masukin. Berarti GGL induksi untuk T sama dengan 2, kita masukin semua nilai-nilai yang kita tahu. Minus 2, B-nya tadi 1, V-nya tadi berapa? V-nya itu adalah 2 meter per second. Sudah. B-nya 2 meter per second.
Berarti dikuadratin. Dikali dengan T-nya. T-nya adalah 2 juga. Nah, berarti 2 dikali 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti hasilnya adalah minus 16 volt. Tapi kan yang pertanyaan adalah besarnya. Kalau misalkan kebetulan tanya kan adalah besarnya ya. Hitung besarnya. Oke, berarti kita cukup nilainya saja. Nggak usah pakai minus, nggak usah pakai positifnya. Berarti kalau misalnya itu, penulisan kita adalah berarti besar GGL induksi. GGL induksi untuk T sama dengan 2, itu sama dengan 16 volt. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Teman semua? Oke, kita lanjut. Sekarang adalah yang C-nya. Yang C-nya, tanya, tentukan arah induksi yang terjadi. Jelaskan bagaimana. Oke, betul. Sebelumnya, di sini kakak jelaskan dulu. Ada quotes lah, kakak bilang sini. Arah B hasil induksi. Oke, oh ya, sebelumnya di sini kakak jelasin dulu. Di sini kan ada GGL induksi ya. Ada GGL induksi. Nah, dari GGL induksi ini akan menghasilkan yang namanya arus induksi. Arus induksi. Pada apa? Pada loopnya, pada kawatnya, yang kalau misalnya ada kawat berarus, akan menghasilkan medan magnet. Nah, ada I induksi, berarti akan menghasilkan ada arus, ada kawat berarus, berarti menghasilkan B. Di sini kakak sebut namanya B induksi. Oke, maka di sini ada quotes-nya bahwa B induksi, oke, B hasil penginduksian nanti itu akan melawan, salah, arah B induksi akan melawan, oke, melawan flux magnet. Bisa dibilang melawan perubahan lah, perubahan flux atau flux magnetik aja, flux magnetiknya. Oke, arti dari ini apa sih? Arti dari ini, berarti kalau misalkan kalian sini ada 2, oke, sini flux magnetiknya itu misalkan meningkat, oke, flux magnetik meningkat. Ada satu lagi, ketika flux magnetiknya itu berkurang, oke. Nah, Kak, tahu dari mana flux magnetiknya itu meningkat atau berkurang? Nah, itu nanti jelasin. Oke. Nah, di sini bagaimana arah B-nya? Jadi kalau misalnya kakak punya loop di sini, ini, oke, loopnya. Kalau misalkan arah B dari luarnya, misalnya yang seperti ini, ke atas, gitu kan? Dan dia meningkat, berarti nanti arah B induksinya ke bawah. Inilah B induksinya. Terus bagaimana Kak arah arus induksinya? Ikutin aturan kaidah tangan kanan, ya. Cuman sekarang jempol kalian itu menunjukkan arah B induksinya. Berarti kalau misalnya B induksinya ke bawah, berarti arah arus induksinya ke sini, melawan arah jarum jam. Inilah si I induksinya. Tapi bagaimana kalau misalkan flux magnetiknya itu berkurang, Kak? Oke, kalau flux magnetiknya itu dia berkurang, oke, kalau flux magnetiknya itu berkurang, B-nya juga ikut ke atas ya, misalkan tetap ke atas, misalkan untuk mempermudah, ini B-nya, maka nanti B induksinya arahnya akan juga ke atas. Arahnya akan ke atas. Ini si B induksi. Ikutin aturan kedatangan kanan, B induksi, jempol kanan adalah B induksi, berarti B induksinya ke atas. Berarti arah arus induksinya akan
searah jarum jam. Seperti itu. Nah, di sini kan ngikutin kaidah flux magnetiknya ya. Oke. Flux magnetik itu kalau kalian tahu itu bergantung pada 3 hal. Bergantung pada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, pasti B-nya. Oke. Sudah. Yang kedua, ada A-nya. Yang ketiga, ada tetanya. Nah, di sini ada B, ada A, ada teta. Sudah? Kita lihat. Di sini. B-nya konstan. Tetanya konstan. Yang berubah apa? A-nya. Sudah? A-nya berubah. Yang berubah adalah A-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika si apa ya, kawat yang kotak besar itu digeser ke kiri, maka luas bidangnya itu bertambah atau berkurang. Pastinya karena dia bergeser ke kiri, maka kita tahu luas bidangnya pasti akan ke arah luas bidangnya pasti akan bertambah karena kan semakin ke kiri dia akan semakin membesar tuh bidangnya. Yang awalnya kecil lama-lama membesar. Maka A-nya akan membesar. Sudah? Berarti A-nya membesar, ya kan? Flux magnetiknya juga pasti akan bertambah. Berarti mengikuti kaidah yang sebelah kiri yang ini. Nah, kebetulan karena B-nya itu dia ke bawah, sudah? Karena B-nya itu dia ke bawah, masuk ke dalam bidang maksudnya, B-nya masuk ke dalam bidang, masuk ke dalam kertas, maka B induksinya pasti arahnya dia ke luar bidang. Nggak kelihatan? Oke. Oke, misalkan yang ini. Berarti inilah si B induksinya, arahnya ke luar. B induksinya arah keluar. Karena B induksi arah keluar, berarti dia berputarnya bagaimana? Akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sini, ini si I induksinya. Dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini, teman-teman? Sini. Sini memiliki hubungan yang berbanding lurus. Oh, salah. Oke. Ini B-nya itu B berbanding lurus dengan flux magnetik. A-nya itu berbanding lurus dengan flux magnetik juga. Sedangkan tetanya ini berbeda sendiri. Tetanya itu dia akan berbanding lurus dengan 1 per atau berbanding terbalik lah dengan flux magnetiknya. Nah, seperti itu. Oke, berbanding terbalik. Ini berarti berbanding lurus, ini berbanding terbalik. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Apakah tulisan kakak terlihat jelas di kalian? Atau tidak mengecil membesar sendiri? Enggak? Aman? Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya. Dalam rangkaian RLC seri, oke, sumber tegangan bolak-balik diketahui R-nya 20 ohm, C-nya 31,25 mFarad, dan L-nya itu adalah 25 mH. Impedansi rangkaian RLC tersebut. Oke. Sebelum mencari impedansi itu apa sih, Kak? Impedansi itu adalah Z, teman-teman. Ingat ya, impedansi itu Z. Kita perlu nyari yang namanya XL dan XC dulu. XL itu apa? Itu namanya reaktansi, L itu induktor, berarti reaktansi induktor. Rumusnya bagaimana? Reaktansi induktor itu adalah omega dikali L. Sedangkan untuk reaktansi kapasitif, itu dia adalah 1 per omega kali C. Omeganya apa? Lihat di sini. I, T,
sama dengan, I sebagai fungsi T sama dengan 2 ampere. Oke. Dari soal ya. Kan I sebagai fungsi T sama dengan 2 ampere kali dengan sin di sini, oke, 1600 T plus pi per 3. Oke. Di sini ini adalah yang 2 ampere di sini yang depan itu adalah I maksimum. I maksimum yang berhubungan dengan T itulah si omega. Pi per 3, apa itu pi per 3? Di sini adalah sudut fase awal. Sudut fase awal. Alias theta 0 sebutannya. Hubungannya gimana, Kak? Nanti, ini hubungannya nanti. Oke. Di sini kita harus cari XL, XC dulu. Oke, dan nanti cara mencari Z-nya bagaimana, Kak? Cara mencari Z-nya itu dia adalah Z kuadrat Pitagoras. Oke, R kuadrat ditambah XL minus XC. Oke. Kenapa ini bisa Pitagoras, Kak? Karena kalau misalkan kalian lihat dari apa ya? Bisa dibilang fasanya lah, bukan fasa, apa sih ya namanya? Bentukannya ini yang seperti ini, Kakak sedikit lupa namanya. Oke. Nah, di sini XL tuh arahnya kemana? R-nya gimana? R-nya arahnya seperti ini. Ini R-nya. Di sini XL-nya arahnya ke sini. Oke. Ini XL-nya. Dan yang ke bawah itu adalah si XC-nya. Oke. Mohon maaf, gambar kakak agak kurang bagus. Sehingga nanti kalian dapatkan oh, diagram fasor ya, kakak beringat namanya. Ini diagram fasor. Di sini adalah XL minus XC. Sehingga nanti dapat Z-nya bentuknya seperti apa ya? Seperti Pitagoras, seperti ini. Segitiga. Sudah, inilah si Z-nya. Seperti itu. Oke. Itu dasar awal mulanya. Oke. Sini. Tapi kalau tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Nanti kalian dapat di sini bahwa kalau misalkan berarti omeganya kan 1600 ya. Oke. Berarti nanti kalian bisa dapatkan ya tinggal omega 1600 kali L. L-nya itu 25 mH. Jangan lupa diubah menjadi Henry dulu. Sama C-nya juga 31,25 mu farad. Oke. Mikrofarad itu diubah ke farad terlebih dahulu. Oke. Berarti di sini kita ubah dulu L-nya. Kan tadi kan 25 mH. Alias berarti 25 kali 10 pangkat minus 3 Henry. C-nya adalah tadi 31,25. 31,25 mikrofarad. Alias 31,25 kali 10 pangkat minus 6 farad. Pilih mikro, nano, piko. Jangan lupa. Nanti kalian bisa kalikan dengan omeganya. Berarti nanti kalian bisa dapatkan bahwa XL-nya, reaktansi induktifnya itu adalah kegedean. XL sama dengan 40 ya ohm satuannya. XC-nya satuannya adalah 20 ohm. Nah, kalian bisa lihat di sini juga karena XL-nya lebih besar daripada XC di sini. Karena XL lebih besar dibandingkan XC, maka rangkaian ini disebut adalah rangkaian induktif. Rangkaian induktif. Yang namanya rangkaian induktif, sudah, yang namanya rangkaian induktif, itu pasti V-nya, sudah,
V-nya atau misalkan tegangan totalnya, V totalnya atau V sebagai fungsi waktunya itu pasti mendahului I sebagai fungsi waktu, ya kan? Sejauh theta. Sejauh apa ya sebutannya, jangan theta lah, ya udah, theta. Bagaimana apa itu theta? Theta itu sendiri adalah ini adalah sudut sebutannya apa ya? Di sini ya. Oh ya, beda fase atau beda sudut fase. Beda fase. Beda fase. Bagaimana cara mencari si tetanya? Cara mencarinya sederhananya adalah theta sama dengan tan inverse dari XL minus XC. Sama kayak Pythagoras saja. XL minus XC per R. Sini. Oke. XL minus XC per R. Atau kalau misalkan dia dalam bentuk, kalau misalkan kalian bisa nyari, ini juga bisa jadi tan inverse. Ini adalah VL minus VC per R. VR salah. VR. Apa itu VL, apa itu VC, apa itu VR? Itu adalah karena di sini adalah rangkaian RLC seri, maka VL itu adalah ya tegangan di induktor, tegangan di L. VC adalah tegangan di kapasitor, dan VR adalah tegangan yang terhitung di resistor. Oke, jangan lupa kan di materi UTS itu ada bagaimana cara menghitung ketika dia seri, bagaimana gitu kan. Oke, di sini berarti nanti kita dapatkan bahwa dari soal berarti Z-nya, Z kuadrat akan sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 20, berarti 20 kuadrat ditambah XL 40 minus 20 kuadrat. Berarti adalah ya sini 400 ditambah 40 minus 20, 20 ya dikuadratin yang 400 sama dengan 800 ohm. Belum. Berarti Z-nya diakarin ya 20 akar 2 ohm. Seperti itu. Inilah jawabannya. Nah, tadi beda sudut fase antara arus dengan tegangan sumber pada rangkaian RLC tersebut. Beda sudut fase antara arus dengan tegangan. Ingat, di sini karena dia rangkaian induktif, berarti V-nya itu mendahului ya sejauh theta. Oke, itu beda fase. Cara mencarinya adalah ini, dijelaskan. Berarti untuk menjawabnya soal B, gampang. Berarti ya theta-nya sama dengan tan inverse dari H. Oke, 40 XL-nya minus 20 per R-nya 20. 40 kurang 20 ya 20, 20 per 20 ya 1. Berarti theta sama dengan tan inverse dari 1. Sudut berapa yang menghasilkan kalau misalkan ketan itu sama dengan 1? Ya udah pasti tetanya sama dengan 45 derajat atau 1/4 pi radian. Itu. Sudah? Sekarang C-nya. Fungsi tegangan. Kita disuruh nyari VT, fungsi tegangan generator AC yang disambungkan pada rangkaian RLC tersebut. Oke, caranya bagaimana? Di sini, berarti yang pertama kita disuruh nyari V maksimumnya. Kenapa? Karena kan VT itu adalah V maksimum dikali dengan sin juga. Kalau misalkan dia di sini sin, maka kalau I-nya sin berarti V-nya juga sin. Berarti sin omega T plus theta aksen 0. Kenapa ada theta aksen? Karena ya ini untuk membedakan dengan theta 0 yang si sudut fase awalnya si arus. Oke, sudut fase awal arus. Nah, pertama kita bagaimana cara mencari Vmax-nya?
Kita mencari Vmax-nya dengan rumus ini. Ingat, hukum Ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu R sama dengan V per I. Ini hukum Ohm untuk yang DC. Ya, untuk arus arah. Tapi ini kita bisa modifikasi menjadi hukum Ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm untuk AC alias arus bolak-balik yaitu Z sama dengan V maksimum per I maksimum. Nah, kita tahu berarti kalau dari situ kita tahu Z-nya tadi berapa? 20 akar 2. Sudah. Terus I maksimumnya tadi adalah 2. Oke. Di sini Z-nya adalah 20 akar 2 sama dengan V maksimumnya kita belum tahu, itu yang dicari, per I maksimum. I maksimumnya adalah 2. Berarti kita dapat V maksimumnya adalah 40 akar 2. Satunya apa? Volt, udah pasti. Seperti itu. Kita dapat nih V maksimumnya, tapi belum selesai. Kita suruh nyari teta nolnya. Oke. Teta nol aksen ya, teta aksen 0. Teta aksen 0 teta aksen 0 itu adalah ya teta 0, tetanya si arus yang sebelumnya nih. Oke, ditambah dengan delta atau misalkan dengan ya sebutnya dengan teta aja lah. Makanya ya beda-beda. Oke. Ya ada teta 0, ada teta ya, jangan sampai dibeda jangan sampai kebalik-balik ya. Teta itu beda fase. Atau ya kakak sebutnya delta teta lah, tapi uncommon, tidak sering tertulis. Nah, ini kenapa dia plus? Plus itu karena rangkaian induktif. Karena rangkaian induktif. Rangkaian induktif. Sudah? Aduh. Oh, ntar lu, start. Oh, nggak usah. Ini untuk persamaan umumnya. Ini bentuk umumnya kayak seperti ini. Teta aksen itu apa? Ya adalah sudut fase awal untuk tegangan. Teta nol itu apa? Ya sudut fase awal untuk arus. Dan teta itu adalah beda fasenya sebenarnya. Yang udah kita cari sebelumnya. Berarti teta aksen 0 sama dengan teta 0 tadi adalah berapa tadi teta 0-nya? Pi per 3. Sudah? 1/3 pi ditambah beda fasenya adalah 1/4 pi. Berarti hasilnya teta aksen 0 itu sama dengan 7/12 pi. Salah, ini pi. 7/12 pi. Nah, berarti sehingga kita dapatkan untuk V sebagai fungsi waktunya itu adalah V maksimumnya tadi berapa? 40 akar 2 volt dikali dengan sin 1600 T plus 7/12 pi. Selesai. Nah, oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya L-nya lebih Ya. kecil, gimana hubungannya? Kalau apa? Si XL-nya lebih kecil dari XC. Oh, kalau XL-nya lebih kecil dibanding XC ya? Oke. Start. Kakak tambahkan dulu di sini. Oke. Di sini if ya. If. Jika soalnya misalkan kita dapatkan itu I-nya masih sama. I-nya masih sama yaitu 2 ampere. Terus kali dengan sin 1600 yang sama T
plus pi per 3 gitu misalkan ya, atau sepertiga pi. Sepertiga pi. Tapi setelah kita hitung-hitung, ternyata nanti kita dapatkan XL-nya itu misalkan adalah 20, kebalikannya ya, 20 ohm. XC-nya kita dapatkan adalah 40 ohm. Di sini nanti untuk soal yang A, ya kan, itu nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena kan XL minus XC tapi dikuadratkan. Z-nya tetap sama. Cuman yang berubah adalah tetanya, ya kan? Tetanya itu sama dengan tan inverse, oke, tan inverse XL minus XC per R. Oke, R-nya masih sama, let's say R-nya masih sama. Di sini R-nya tetap 20 ohm, nggak ada yang berubah, cuma XL sama XC kebalik. Berarti tan inverse sama dengan ya 20 minus 40 per 20. Oke. Di sini berarti 20 minus 40 ya minus 20. Minus 20 per 20 ya berarti min 1. Tan inverse dari min 1. Oke. Di sini kalian punya dua pilihan. Oke. Di sini kalian punya dua pilihan. Bisa kalian jawabnya itu adalah berarti tetanya itu tetanya itu sama dengan minus 45 derajat. Minus 45 derajat. Oke. Atau terus. Oh enggak, tetanya itu kakak kasih aturan lagi. Di sini tetanya itu hanya boleh bernilai di antara minus 90 derajat sampai 90 derajat. Nah, itu batasnya. Nah, berarti tan inverse min 1 berarti ya minus 45 derajat alias min 1/4 pi. Nah, nanti ya kalau misalnya di sini berarti untuk nyari V maksimumnya sama ya. Berarti nanti ya theta aksennya theta aksen nolnya ya sama dengan theta tambah dengan theta 0 tambah theta di sini. Yang berarti kan sini 1/3 pi ditambah minus 1/4 pi gitu. Berarti alias 1/3 pi dikurang 1/4 pi. Hasilnya berapa? Berarti ini 4 dikurang 3 berarti di sini adalah 1/12 pi. Seperti itu. Inilah untuk theta aksen nolnya. Didapatkan maka nanti si V-nya sebagai fungsi waktu, oke, V-nya sebagai fungsi waktu adalah tadi sama 40/2 volt sudah dikali dengan sin 1600 T plus 1/12 pi. Sama saja. Nah, jadi cara pengerjaannya sama aja. Kalau misalkan XL kurang daripada XL kurang dari XC bagaimana kayak seperti ini. Kayak gitu. Nah, kan kalau misalkan di sini kan XL-nya kurang dari XC, maka ini disebut sebagai namanya rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif itu, oke, I-nya, ya kan, I sebagai fungsi T-nya mendahului V sebagai fungsi T. Dan benar kan? Di sini di sini theta 0 1/3 pi, di sini 1/12 pi. Lebih besar mana? Ya 1/3 pi pastinya dong. Seperti itu. Oke, apakah sudah menjawab? Jawab, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Oke, di sini ada azan. Kita tunggu sebentar dulu untuk menghormati yang sedang azan. Sambil istirahat juga, silakan untuk minum dulu sekitaran ya 2 menit lah. Oke. Kita balik lagi jam 7:01.
Oke, azannya sudah selesai. Di sini kita lanjutkan lagi. Oke, ada pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan lagi, lanjutan? Nggak ada? Oke. Oke, kita lanjut. Di sini cukup menarik soalnya, ya karena kita sudah menentukan satuan internasional dari besaran alfa dan beta. Sudah? Jadi kalau udah lihat ada EM-nya itu ya E maksimum. Oke. Nah, asalkan apa namanya sebagai apa ya bisa dibilang ya? Untuk yang jawab dulu A dulu deh. Sebagai pengetahuan, oke. Misalkan kalian punya cos X, oke. Maka di sini X itu ya kan secara SI, secara satuan internasional tidak ada satuan. Tidak ada satuan. Oke. Secara SI tidak ada satuan. Lah, kok berarti kalau gitu theta sama radian itu bukan satuan internasional, Kak? Oke, ya, ya, betul. Itu tidak ada dianggap apa namanya tidak bersatuan. Jadi theta, radian itu adalah ya satuan yang non internasional sebutannya. Oke. Jadi, untuk menjawab soal nomor A itu sebenarnya cukup gampang. Ini sebenarnya soal bonus, teman-teman. Oke. Berarti kan kita punya nih cos, oke, buka kurung 2pi per lambda, oke. Sudah alfa dikali X, sudah minus beta kali T. Oke. Kita pecah dulu jadi 2. Oke. Kita pecah dulu jadi 2. Pertama, yang ini dulu, 2pi per lambda. Satuan internasionalnya apa? Oke. 2pi per lambda, satuan internasionalnya itu adalah 1 per meter. 1 per meter. Atau meter pangkat min 1 lah. Ya, kadang-kadang nulis di itu. Meter pangkat min 1. Sudah? Kenapa? Karena 2pi itu nggak punya satuan. Yang punya satuan itu adalah lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Oke, ingat. Lambda itu adalah panjang gelombang. Sudah? Oke. Berarti yang di dalam kurung yang kecil ini satuannya harus meter. Sudah? Satuannya harus meter. Oke. Yang berarti, oke. Ingat kalau misalkan di fisika, kalau misalkan ada misalkan satuan meter dikali second gitu kan. Ya hasilnya kan meter meter second. Oke. Tapi kalau misalkan di fisika meter tambah second itu nggak ada arti. Karena dua hal yang berbeda. Satu satuannya meter, satu satuan lagi second. Tapi kalau dikalikan atau dibagi itu boleh. Jadi itu apa satuannya itu menyatu gitu. Entah kalau dikalikan jadi ya dikalikan, kalau misalkan dibagi ya tinggal dibagi. Seperti itu. Berarti di sini kita dapatkan bahwa maka si alfa kali X itu satuannya harus meter juga. Oke, satuannya harus meter. Dan beta kali T satuannya harus meter juga. Nah, bagaimana nih untuk menjawabnya? Kan X itu satuannya udah meter ya. Oke, X itu satuannya udah meter. Kalau misalkan X itu sini kan X itu start. X itu satuannya udah meter. Satuan X itu meter. Sedangkan di sini T satuannya adalah satuan T itu adalah si second. Oke. Nah, oke, sini bilang tuliskan. Oke, satuan rasional dari besaran alfa dan beta. Oke, kita yang beta dulu lebih gampang. Kenapa? Karena kalau misalkan T itu satuannya second, sedangkan ujung-ujungnya harus jadinya meter, oke, maka di sini maka satuan beta itu haruslah meter per second. Nah,
Kenapa meter per second? Ya karena kalau misalkan nanti beta dikali dengan T, ya jadi meter per second dikali second, hasilnya meter. Sedangkan alfa di sini, oke, alfa ini kan X itu satunya udah meter ya. Sedangkan alfa itu, ya udah, kita nggak tahu kan itu besaran apa, gitu. Sudah, ada dua pi per lambda, berarti alfa itu pilihannya ada dua. Pilihannya cuma satu maksudnya, bukan ada dua. Berarti satuan alfa itu adalah tidak ada jawabannya. Tidak ada. Tidak ada satuan internasionalnya. Kita ngomongin satuan nasional. Kalau bisa satuan lain dalam radian, derajat bisa jadi, ya kan? Tapi secara satuan internasionalnya, oke, satuan internasional untuk alfanya adalah tidak ada. Ini kita lagi ngomongin satuan internasional, oke? Jadi jangan salah artikan ya. Ini lagi ngomongin satuan internasional, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Aman semuanya? Oke, aman. Oke, sekarang pertanyaan B. Tentukan arah osilasi medan magnetik sudah dari gelombang elektromagnetik tersebut. Arah osilasi. Oke, arah osilasi. Bagaimana arah osilasinya, Kak? Oke, berarti di sini B. Berarti yang B. Oke, kalau kalian punya gelombang apapun lah. Oke, kalian punya gelombang apapun. Biasanya gelombang tuh apapun lah. Misalkan, let's say gelombangnya kayak gini. Y sama dengan, tulisnya adalah ini, bukan Y sih, C. Oke. C maksimum dikali dengan sin, gitu kan. Biasanya kalau misalkan gelombang itu dia nulisnya adalah omega T, oke, min misalkan K X. Sudah. Terus di sini ada lagi misalkan J, gitu kan. Nah, di sini, oke, kalian bisa langsung nemu ini. Oke, ini X ini menandakan arah osilasi. Arah osilasi. Yang J ini menentukan arah rambat. Arah rambat gelombang. Nah, kebetulan di soal seperti ini. X, gitu kan. Bla bla bla, alpha X. Berarti gimana? Ya berarti X-nya itu adalah, ini adalah arah osilasi nih. Ini adalah arah osilasi. Arah osilasi. Berarti untuk jawab pertanyaan B, tentukan arah osilasi medan magnetik tersebut. Jelaskan. Ya kan? Ya arah osilasinya ya di sumbu X. Kenapa? Karena pada pada soal gitu kan, cos ya kan, yang di dalam dalam fungsinya cosnya itu ya mengandung unsur atau variabel X gitu. Jadi arah osilasinya di sumbu X. Di sumbu X. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Yang C. Jika gelombang ini dilewatkan pada sebuah polarisator dengan sumbu transmisi membentuk sudut theta terhadap medan listrik, sehingga intensitas yang menjadi seperempat dari intensitas semula, tentukanlah sudut tetanya. Oke, theta itu berarti sekarang di sini adalah sudut polarisasi. Oke, ini soal bonus juga sebenarnya. Kenapa? Karena jawabannya tidak berhubungan. Oke, tidak berhubungan dengan yang soal yang di atas ya. Sebenarnya berhubungan, tapi kalian nggak usah nyari. Oke, di sini kan dia bilang rumusnya kalau polarisator itu adalah I sama dengan I0 dikali dengan cos kuadrat theta. Apa itu I? I ini adalah intensitas sebelum masuk
sebelum masuk ke polarisator, I0 itu apa? I0 itu adalah intensitas, kok sebelum ini salah. Ini setelah. Ini adalah intensitas setelah masuk polarisator. Nah, di sini dia bilang supaya nanti ketika dia habis masuk polarisator, intensitasnya menjadi seperempat dari intensitas semula, dari intensitas sebelum masuk polarisator. Berarti I-nya di sini ya adalah seperempat dari I0. Berarti sama dengan I0 dikali dengan cos kuadrat theta. Yang berarti cos kuadrat theta sama dengan 1/4. Oke. Yang kalau misalkan kalian akarkan, jadi cos theta sama dengan setengah. Oke, cos berapa yang nilainya setengah? Ambil sudut paling kecil. Ya, di antara, berarti let's say kalau cos itu paling kecil, berarti kan setengah itu kan, cos setengah itu ada 2. Ada yang 60 derajat. Sini bisa theta sama dengan 60 derajat. Atau satu lagi, theta sama dengan 300 derajat. Nah, kalian ambil yang paling kecil aja. Ini. Nah, berarti inilah jawabannya. Tetanya sama dengan 60 derajat. Gitu. Cos theta sama dengan setengah. Berarti theta sama dengan 60 derajat atau 300. Ambil paling kecil. Itu 60 derajat. Selesai jawabannya. Nah, jadi soal nomor 3 ini. Oke. Soal nomor 3 ini dia soal bonus, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini lagi nanti di UAS kalian, itu bisa banget dapat full marks atau full point di sinilah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut. Nah, berkas sinar laser yang memiliki panjang gelombang 600 nanometer bla 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 bla. Oke ya. Pertama, sebelum menjawab ini, kalian harus tahu nih. Ini double slit eksperimen atau eksperimen celah ganda. Oke, eksperimen celah ganda. Eksperimen celah ganda. Nah, di eksperimen celah ganda, oke, kalian tahu ada persamaan. Jadi sini pertama ada untuk pola terang, oke, pola terang itu dia rumusnya adalah persamaannya adalah D dikali dengan sin theta sama dengan M lambda. Sudah, di mana M-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kemudian sin theta ini bisa berubah nih. Jadi D kali Y per L sama dengan M lambda. Satu lagi adalah untuk pola gelap. Sudah? Berarti ya sama D kali sin theta sama dengan ini dia M plus setengah. Dimana ya M-nya sama. M-nya itu ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dimana sin theta-nya itu bisa diganti. Jadi D, Y per L. L-nya kapital. Ya. Sama dengan, ini lambda jangan lupa. Oke, di sini adalah M plus setengah lambda. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, oke, D itu apa sih? D itu adalah lebar. Nih udah jelasin D, ada Y-nya juga dijelasin juga di sini, ada L-nya juga di situ. Oke. Jadi D itu adalah jarak antar celahnya, Y itu adalah jarak antara terang pusat ke pola yang kita inginkan, L-nya itu jarak antar
celah ke layar. Sudah, itu L-nya. Oke, tinggal kita masukkan. Oke. Tapi kan pertanyaan A-nya itu adalah apakah intensitas di titik P itu maksimum, minimum, atau bukan keduanya? Jelaskan. Oke. Berarti kita suruh nebak-nebak nih. Oke. Rumusnya kan sama nih, sebenarnya. Berarti kita cukup cari D kali Y per L-nya dulu aja. Oke. Maka kita suruh nebak-nebak. Berarti kita suruh nyari D kali Y per L-nya dulu. Di mana D-nya itu adalah jarak antar celah adalah 0,18 mm. Berarti 0,18 kali 10 pangkat minus 3 dikali Y-nya, ini ubah ke meter dulu ya, milimeter ke meter. Terus Y-nya itu adalah mana Y-nya? Y-nya itu jarak antar celah, jarak celah ke layar itu 3 meter, dan jarak OP itu Y-nya adalah 2,7 cm. Berarti 2,7 kali 10 pangkat centimeter ke meter naik 2, berarti minus 2. Per L-nya adalah 3 meter. Di sini langsung 3. Oke, kita lihat. 3, oke, kalau misalnya kita ubah di sini berarti 1, 2, 18. 18 kali 10 pangkat minus 5. Oke, dikali dengan ini berarti 27 kali 10 pangkat minus 3 per 3. Oke, 3 sama 27 coret 9, gitu kan? 9 kali 18. Oke, berapa ya? Kakak nggak ada kalkulator. 18 kali 9. 9 kali 8, 72. Oke, 7. 9 kali 1, 9. 9 tambah 7, berarti dia adalah 16. 162. Oke, berarti dia adalah 162 kali 10 pangkat minus 5, minus 3, berarti minus 8 meter satuannya. Oke, sini. Itulah DY per L-nya. Oke. Nah, kan sini ada konstanta ya, ada M, ada bisa M plus setengah lambda. Oke, berarti bisa kita tuliskan di sini, kalau kita nebak-nebak ya, berarti kan D kali Y per L sama dengan apapun lah, mau M plus M atau M plus setengah, kita sebut namanya kotak dulu. Kita nggak tahu ini kotaknya apa isinya. Bisa M plus setengah. Oke, dikali lambda. Berarti di sini kotak itu, oke, kotak, oke, sama dengan D ya 1 per lambda dikali dengan D kali Y per L. DY per L kita tahu, oke, lambdanya kita tahu nih. Lambda tadi adalah 600 nanometer. 600 nanometer, milimikro nano. Oke, 600 nanometer itu berarti 1 per 600 kali 10 pangkat min 9. Milimikro nano, iya betul. Min 9. Oke, dikali dengan 162 kali 10 pangkat minus 8. Oke, berarti di sini ujung-ujungnya adalah 9, berarti 1620 per 600. Oke, berarti di sini adalah 162 per 60. Nah, kalian bisa bagi, oke, 162 per 60 itu dia tuh lebih enak mana? Lebih ke M atau M plus setengah? Oke, kakak bagi ya. 162 dibagi dengan 60 itu hasilnya adalah 2,7. 2,7. Lihat, di sini kalau M pasti bilangan bulat. Kalau M plus setengah sudah pasti belakangnya ada 0,5. Oke, kenapa? Karena di sini ya ini kan bisa kita tulis sebagai M plus 0,5. Nah, oke, kalau maksimum dia M, kalau dia udah bilangan bulat, kalau misalkan dia gelap atau minimum, dia adalah ya pasti di belakang ada
bla bla bla, 5. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini 2,7. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini bukan gelap, bukan maksimum atau minimum. Bukan maksimum atau minimum. Nah, seperti itu. Jadi bisa lihat aja nih dari si kotaknya ini nih. Yang kita nggak tahu nih kotaknya apa kan. Jadi kita anggap aja kotak gitu kan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Nggak ada? Oke. B. Tentukan jarak antar dua posisi maksimum berurutan pada layar. Sudah? Dua posisi maksimum berurutan pada layar. Oke. Kalau misalkan dia posisi maksimum, berarti terang. Kita ambil pola terang. Berarti kita ambil, berarti B-nya kan dua terang maksimum. Berarti misalnya let's say kita ambil paling gampang terang satu, terang dua deh. Terang dua, terang dua. Berarti rumusnya itu adalah di sini D D per L ya. D per L sama. Oke, kalau terang dua tuh berarti kan M-nya 2 ya. Ya kan berarti ini 2 kali lambda. Kan berdekatan berarti let's say kita ambil terang 3. Langsung aja. Kan berdekatan. Terang 1 sama terang 2 sama terang 3 kan berdekatan. Berarti di sini adalah DY per L. Ini let's say namanya beda. Di sini untuk DY2 lah, terang 2 kayak gini kan sebutannya. Kita tulis di sini. DY terang 2, di sini DY terang 3 per L sama dengan berarti 3 lambda. Berarti ini kalau misalkan kita ubah, kita dapatkan bahwa Y untuk terang 2 itu sama dengan 2 lambda L per D. L-nya nggak berubah, D-nya juga nggak berubah, lambdanya juga nggak berubah. Sudah. Ini untuk terang 3 adalah berarti Y untuk terang 3 itu sama dengan 3 lambda L per D. Sehingga jarak, oke, Y itu kan posisi ya, posisi terang 3-nya mana, posisi terang 2-nya mana, gitu kan. Berarti selisih jarak antara dua terang berdekatan antara terang 3 dengan terang 2 contohnya. Berarti Y terang 3 dikurang Y terang 2 Y terang 3 ya berarti ya kan sama dengan 3 lambda L per D. Oke. 3 lambda L per D dikurang 2 lambda L per D. Gitu. Oke. Berarti sama dengan ya lambda L per D. Selesai. Kalau untuk hitung-hitungannya, kalian bisa lah. Lambdanya berapa, L-nya berapa, D-nya berapa, udah dapat. Nah, ini kan contoh. Kalian bisa juga gunakan misalkan terang 1 sama terang 2, terang 3 sama terang 4, terang 5, terang 6, pasti hasilnya sama. Gitu. Jadi hasilnya ini adalah, misalnya let's say adalah delta Y untuk terang. Inilah sih rumus, bukan rumus ya, apa namanya, persamaan lah. Persamaan umum untuk jarak antar dua celah yang berdekatan. Oke, di sini adalah persamaan jarak antar dua terang berdekatan. Oke. Oke. C. Jika salah satu celah ditutup dan jika lebar celah yang digunakan adalah 0,03 mm, hitung lebar terang pusat pada pola difraksi yang muncul pada layar. Nah, berarti yang C, oke. Kalau misalkan kalau salah satunya ditutup ya teman-teman, itu dia jadi namanya eksperimen celah tunggal. Oke. Dia jadi eksperimen celah tunggal. Nah, untuk eksperimen celah tunggal sudah
ininya sama nih teman-teman. Ininya sama, mirip lah. Oke. Cuman dia dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Berarti ini, yang ini jadi ke sini, yang ini jadi ke sini. Nah, oke. Jadi tinggal dibalik aja antara eksperimen celah tunggal sama eksperimen celah ganda. Seperti itu. Nah, di pola gelapnya ini, pola terangnya ini sekarang. Tinggal dibalik aja kan sama di atas. Gitu. Nggak ada yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitung lebar terang pusat. Nah, loh, kok pertanyaan jadi lebar terang pusat, Kak? Biasanya kan posisi terang satu, terang dua, gelap satu, gelap dua. Nah, sebelumnya, supaya kalian tahu dulu nih, ya kan, apa sih yang dimaksud dengan Y terang satu, apa namanya, terang pertama, terang kedua, itu gimana cara menentukannya? Oke. Nanti, kalau misalkan kalian melakukan eksperimen celah tunggal, ya, eksperimen celah tunggal seperti ini. Oke. Nah, sebentar. Nanti kalian bisa dapatkan gambar seperti inilah. Oke. Nanti kalau misalkan kurva intensitasnya ya. Oke. Di sini aku masih ini. Oke. Bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, oke. Yang dinamakan terang satu, posisi terang satu. Oke, ini gambarnya kurang bagus. Ntar kakak perbaiki dulu. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, yang dinamakan Y terang pusat tuh kakak sebut namanya T0 lah. Ini nih, di sini nih. Pakai hijau. Oke. Inilah si Y terang ke 0, terang pusat. Ini nih, nanti kalau kalian ambil ujungnya doang, kan ini bentuknya kurva sinusoidal gitu kan. Mirip-mirip sinusoidal lah. Nah, inilah si Y, inilah si Y terang satu, di sini juga Y terang satu. Loh, kok ada terang satu ada dua, Kak? Ya iya, karena kan polanya kan atas bawah. Yang kalian hitung cuma ya jarak antara dari terang pusat ke salah satu polanya itu aja yang disebut itu. Nah, yang sebut gelap, inilah gelap. Nah, inilah si gelap Y gelap satu gitu. Ini si Y gelap satu juga. Oke. Nah, ini berarti di sini ada Y gelap 2. Oke, di sini Y gelap 2. Oke. Nah, kenapa? Kalau misalkan kalian lihat di sini terang sama gelap bedanya apa? Kalau terang itu di satu titik doang. Kalau gelap kalau gelap salah balik. Kalau gelap itu cuma di satu titik. Kalau terang ini semua ini terang nih sebenarnya nih. Ini semua tuh terang. Ini terang 0. Ini disebut terang 0. Ini terang 1 nih keseluruhannya nih. Ya kan? Soalnya dia bukan di satu titik kalau terang. Beda dengan gelap. Itu ada banyak titik tuh. Ya semuanya terang. Selama dia ada di sini, ya ini ya itu terang. Ini juga terang, gitu kan. Terus bedanya apa, Kak? Kenapa ada nyari Y, Kak? Ya Y itu sebenarnya posisi apa ya, bisa dibilang posisi dia tuh paling maksimumnya di mana? Ya kan maksimum terangnya kan di sini ya, tengah-tengah. Maksimumnya di sini nih. Nah, di situ maksimum terang satu di situ, maksimum terang duanya di mana gitu kan. Nah, kalau misalkan disuruh nyari
Kalian suruh nyari lebar, oke? Lebar apa namanya? Lebar terang satu, terang pusat, berarti kan ini dong. Nah, ini jarak ini adalah kali 2 kali dari Y gelap 1. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen nyari lebar terang 1 gimana, Kak? Nyari lebar terang 1. Ya, tinggal ini Y gelap 2, Y gelap kedua, ya kan? Dikurang dengan Y-nya, posisinya gelap pertama. Seperti itu. Nah, cari kalau misalnya nanti yang terang 3, terang 2 gimana, Kak? Ya gelap 3 kurang gelap 1, gelap 2. Terang 3 ya gelap 4 kurang gelap 3. Sebenarnya gampang, sederhana seperti itu aja. Gitu. Nah, berarti di sini kan 2 kali Y gelap 1. Rumus untuk ini, pola gelap kan ini kan, D kali Y per L kali M lambda. Gitu. Berarti di sini kalian bisa langsung lanjutkan saja. Ini mana? Untuk mencari D untuk Y gelap 1 per L. Kan berarti kan M-nya 1 ya. 1 kali lambda. Gitu. Berarti Y gelap 1 sama dengan lambda L per D. Oke. Oh, supaya kalian membedakan juga antara apa namanya ini, celah tunggal dengan celah ganda, kalian ganti deh. D-nya jangan D, A. A itu adalah lebar celah. Lebar celah tunggal. Ini A. Oke, di sini juga jadinya A. Nah, oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Oke, nomor 5. Batang A dengan panjang 2 meter disimpan di sebuah laboratorium di bumi dan batang B yang identik dengan batang A diletakkan di sebuah pesawat. Sejajar dengan arah depan belakang pesawat. Oke. Laboratorium tersebut dilengkapi dengan sebuah menara yang memancarkan sinyal elektromagnetik secara berulang setiap 2 detik. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalkan di sini ada menara, oke, gambarkan menaranya di sini. Di sini ada menara. Let's say bentuknya seperti segitiga ini. Inilah menaranya. Oke. Terus ada roket. Roket seperti ini. Oke, kurang lebih. Jangan. Oke, inilah roket gitu kan. Kalau di sini ada batang A, oke. Ini juga ada batang A di sini. Geraknya kita anggap secara sumbu X. Nah, ini kedua batang ini identik nih. Ini panjangnya sama. Gitu. Pesawat ini geraknya ke sini. Kelajuannya itu 0,6 C. Oke, sedangkan menaranya itu diam. Sekarang panjang batang A menurut pengamat yang diam di pesawat. Oke. Kalau kalian tahu, ini kan fisika modern masuknya. Di fisika modern itu ada 2 Kak, persamaannya, ya. yang dari ini buat yang sekarang nggak masuk deh, langsung ke Oh, foto. Iya, oh nggak masuk. Oke, oke. Thank you untuk apa namanya ituannya. Berarti masuk sini ya? Foton kayak The Broccoli gini atau masuk nggak? iya masuk Kak. Oke, oke. Thank you udah mengingatkan. Oke, berarti kita langsung nomor 6. Oke, start.
Oke, kita lanjut. Sorry banget. Di sini tentukanlah panjang gelombang de Broglie dari sebuah partikel bermasa 0,32 kali 10 pangkat minus 23 gram. Oke, dan memiliki energi kinetik sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 17 Joule. Oke, kalau ngomongin dengan panjang gelombang de Broglie, oke, panjang gelombang de Broglie itu dia adalah kita pengen ngitung nih, ya kan sebuah partikel, kan sebenarnya partikel itu partikelnya beda dengan gelombang. Bedanya apa? Ya kalau misalkan partikel nggak punya panjang gelombang, ya kalau gelombang, ya pasti punya panjang gelombang. Sebenarnya sederhananya bedanya seperti itu aja, bedanya. Oke, tapi di fisika modern ternyata partikel itu juga bisa bersifat sebagai gelombang, gitu kan? Gelombang juga bisa bersifat seperti partikel. Nah, makanya kenapa ada namanya foton? Kenapa ada panjang gelombang de Broglie? Nah, ini ya panjang gelombang de Broglie itu adalah kita pengen hitung panjang gelombang suatu partikel. Caranya gimana? Ya, panjang gelombang de Broglie dB itu adalah H, cara mencarinya ya, adalah H per P. P itu apa? P itu adalah momentum dari si apa namanya? Momentum dari partikel tersebut. H per ya M kali V. Nah, terus kalau misalnya ada hubungan dengan energi kinetik, teman-teman, dan memiliki energi kinetik sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 17 Joule. Oke, cara mencari gimana? Ingat, ada segitiga yang namanya segitiga relativitas. Oke, nah ini segitiga. Oke, ini, oke, let's say itu sebagian dari lingkaran lah. Ini namanya E0. Oke, ini E0. Di sini P kali C. Oke, dari sini ke sini, ini namanya E0 juga. Dari sini ke sini, ini namanya energi kinetik, EK. Berarti keseluruhan ini, dari sini ke sini, oke, itu disebut sebagai adalah energi total. Nah, persamaannya, oke, berarti ada dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah E, energi total itu sama dengan E0 plus EK plus energi kinetik. Oke, persamaan berikutnya adalah berarti energi total kuadrat akan sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Ingat Pitagoras? Oke, ini segitiga siku-siku. Oke. Nah, berarti dari sini kan dia bilang ada energi kinetik. Berarti kita disuruh nyari massa diamnya dulu. Massa diam itu gimana sih? E0 itu adalah, ingat, dia adalah M dikali dengan C kuadrat. Ingat, MC kuadrat. Atau M0C kuadrat sebetulnya. Ada massa diam. M0C kuadrat. Sudah? Nah, berarti kan kita disuruh nyari P. Oke, berarti kita disuruh nyari P nih. Cara nyari P-nya gimana? Berarti ini. Nyari P, berarti dari sini kita dapatkan bahwa P itu sama dengan plus minus atau misalkan akar dari sudah E kuadrat minus E0 kuadrat per C kuadrat. Oke, E itu sendiri, oke, E itu sendiri adalah E0 plus EK. Berarti yang bisa kita tuliskan sebagai akar dari E0 plus EK kuadrat minus E0 kuadrat per C kuadrat. Oke, yang berarti di sini adalah akar dari, berarti ini E0 kuadrat plus 2 E0 kali EK, ya kan? Tambah dengan EK kuadrat dikurang E0 kuadrat. Nah, per C kuadrat. Nah, berarti nanti kita dapat P-nya itu sama dengan akar dari
E0-nya habis, berarti ya EK kuadrat minus E plus 2 E0 dikali EK per C kuadrat. Nah, ini cara nyarinya. Dari sini setelah kalian hitung, setelah itu hitungannya gampang. Tinggal cari E0-nya, tinggal dikalikan dengan EK segala macam. Diakarin. Oke. Dapatkan nanti panjang gelombang de Broglie. Inilah panjang gelombang de Broglie. H per P. Oke. Nah, kalau untuk peristiwa hamburan Compton, ini sebenarnya gampang. Oke, pada peristiwa hamburan Compton tentukanlah perubahan energi foton sinar X yang menumbuk elektron diam dengan sudut hamburan. Terus diketahui panjang gelombang ini sebelum menumbuk. Oke. Pertanyaan adalah tentukanlah perubahan energi foton. Oke. Ini sebelum habis. Terakhir banget. Bentar ya. Rumus pergeseran Compton atau hamburan Compton itu adalah delta lambda. Oke. Di mana itu adalah lambda aksen minus lambda 0. Berarti lambda aksen itu adalah panjang gelombang foton setelah tumbukan. Lambda 0 itu adalah panjang gelombang foton setelah tumbukan. Sebelum tumbukan lambda 0. Yang di mana ini adalah ya lambda de Broglie-nya. Ini pada peristiwa hamburan Compton tentukanlah perubahan energi foton yang menumbuk elektron diam dengan sudut hamburan pi per 3 radian. Diketahui panjang gelombang sinarnya itu. Oke. Lambda de Broglie untuk elektron. Masih ingat tadi? Ini adalah lambda de Broglie untuk elektron kali dengan 1 minus cos theta. Kebetulan karena ini adalah elektron, jadi kita pakai lambda de Broglie untuk elektron, bukan yang sebelumnya, jadi dibedakan. Oke. Ini untuk pergeseran Compton atau misalkan tumbukan Compton. Tumbukan Compton. Sudah? Terus bagaimana cara kita mencari perubahan energinya, Kak? Ya udah, berarti pakai perubahan energi delta E. Ingat, perubahan energi foton, oke? Foton itu kan berarti kan ada E aksen dikurang E0. Oke? Berarti ini E aksennya adalah HC per lambda aksen dikurang HC per lambda. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan dia bilang diketahui panjang gelombang sinar X sebelum menumbuk elektron adalah 0,0100 nanometer. Sudah, berarti kan kita lambda 0 kita tahu dong. Ya kan? Lambda 0 tahu, berarti kita dapat lambda aksennya. Berarti kan bisa dapat masuk ke sini. Selesai deh. Itu nomor 5. Kayak gitu. Oke. Terakhir, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kakak tutup aja. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Dan mohon maaf jika kakak ada salah kata atau kekurangan. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDF-nya akan kakak share secepatnya. Thank you semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.